Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Islam memiliki satu kitab yang dikhususkan untuk kita dan itu menjadi pedoman kita, yaitu kitab Al-Quran. Ada banyak manfaat, ada banyak faidah, ada banyak keuntungan bagi kita yang mau bergaul dan bercengkrama dengan Al-Quran. Al-Quran dapat kita temani, dapat kita berikan haknya melalui 4 cara. Yang pertama adalah dengan kita membacanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam salah satu ayatnya mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Itu merupakan hak pertama yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quran. Kita mesti membacanya secara tartil atau dengan tajwid, sesuai dengan makhrajnya dan juga memberikan sifat-sifatnya. Itu adalah cara kita memberikan hak untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hak yang dapat kita berikan atau cara kita bergaul, berteman dengan Al-Quran adalah dengan cara memahaminya. Ini merupakan salah satu kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Nah, cara kita memahami, cara kita mendapatkan hudan, petunjuk dari Al-Quran adalah dengan memahami isinya. Sehingga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun Al-Quran. Itu merupakan indikasi atau petunjuk perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita umat Islam itu mempelajari, memahami isi daripada Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak saja kita baca tetapi juga kita ambil manfaatnya sebagai petunjuk kita dalam mengarungi hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga, lanjutan daripada hak yang kedua yang kita berikan kepada Al-Quran adalah dengan mengamalkannya. Karena memahami saja tanpa kita amalkan itu akan seperti hanya bacaan semata, tetapi tidak berbuah. Hanya seperti pohon yang dia rindang tetapi tidak memiliki buahnya. Seperti ilmu namun tidak bermanfaat. Maka perlu kita amalkan. Apa yang ada dalam Al-Quran itu perlu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sebagaimana dalam banyak hadis itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyeru kepada kita untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian hak yang terakhir yang mesti kita berikan kepada Al-Quran adalah mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana dalam salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini merupakan kewajiban kita bagi kita yang telah memahami, bagi kita yang telah mendalami, bagi kita yang telah memiliki kemampuan untuk membaca sekecil apapun. Maka Al-Quran perlu kita ajarkan kepada orang lain. Al-Quran perlu kita tularkan kepada saudara-saudara kita, baik yang Islam ataupun non-Muslim. Perlu kita kenalkan dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak saja kita miliki sendiri tetapi juga kita tularkan. Dan dengan itu pula kita yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain itu akan mendapatkan jariyah dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita berikan berupa ilmu tentang Al-Quran kepada orang lain. Sehingga dengan 4 hak ini kita dapat bergaul dengan Al-Quran secara penuh. Dengan 4 ini kita tidak saja menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan semata, tetapi juga kita pahami, kemudian kita amalkan, dan terakhir kita tularkan, kita berikan, kita ajarkan kepada sebanyak-banyak orang, kepada sebanyak-banyak kaum muslimin di sekitar kita. Dan semoga dengan itu kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran sebagaimana yang tersebut dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran
yang artinya tidak hanya membaca tetapi juga pahami, amalkan, kemudian ajarkan kepada orang lain, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.